Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Kepada Bapak Pembina, Bapak penasehat, Bapak para badal, para pengurus yayasan, pengurus perguruan, singkatnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah perguruan Thariqat Naksabandi yang mengikuti jahar online dalam rangka Nisfu Sa'ban rahimakumullah. Puji syukur kita sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan berbahagia yang mulia ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Naksabandi dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan kewajiban kita. Semoga ibadah senantiasa dirahmati dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita menyampaikan selawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuk dan secepatnya yang kita harapkan, moga-moga kita dapat mentaatinya, mengikutinya secara zahir dan batin. Amin amin. Alhamdulillah, malam ini adalah malam Nisfu Sa'ban akhir, karena semalam juga kita mengikuti prosesi Nisfu Sa'ban awal, tapi melalui tafakur, kemudian jahar, kemudian kita kebetulan ada subuh online juga sekalian. Jadi memang agak padat ya sidangnya pada hari kemarin sampai hari ini. Sehingga malam ini juga terkait dengan Nisfu Sa'ban akhir. Kenapa kita mengambil Nisfu Sa'ban akhir? Bahwa supaya jamaah juga dapat melaksanakan Nisfu awal di tempatnya masing-masing, sehingga tidak terjadi sesuatu dan lain hal di mata warga atau masyarakat. Nisfu Sa'ban ini adalah bukan hal yang baru, ini kita lakukan dari sejak Datuk Guru ya, sepuh dulu ya, bahwa beliau sangat memperhatikan sekali terhadap Nisfu Sa'ban, di mana di dalam satu keyakinan di dalam wadah perguruan kita ini bahwa di Nisfu Sa'ban lah di mana ruh-ruh ibu bapak kita yang berkunjung ya, arti mendatangi familinya, keluarganya, sehingga kita yang ini yang sudah memahaminya, kita adalah menyambutnya. Itu makanya kita bahasakan menyambut ruh ibu bapak yang ada di alam barzah, yang hadir di tempat kita, di sekitar kita ya. Namun di kitab yang lain sebenarnya setiap hari itu ada di atas bumbung rumah kita. Tapi tidak semua sesungguhnya memang seperti itu. Tak semua Allah izinkan ya. Ibarat kita di dunia ini kan tidak semua orang dibebaskan. Ada yang tertahan ruhnya, ada yang di penjara, gitu. Ada yang diilin di suatu tempat yang tinggi, yang bagus ya. Mereka bebas ya. Seperti itulah ya. Dan namun di Nisfu Sa'ban ini adalah di mana diberikan kesempatan ya untuk ya mereka ya berkunjung di situ dari Nisfu Sa'ban ini sampai Lebaran Toba. Bayangkan dalam bahasa data dulu diberi cuti gitu bahasanya ya.
ya di mana pintu-pintu surga yang memang sudah dibukakan, sedangkan pintu neraka sudah tertutup, seperti itulah. Namun hal seperti ini ada beberapa kontroversi, nah, sehingga kita tidak menjadi sebuah hujah yang begitu kita pakai. Tapi inilah sebagai sebuah pemahaman-pemahaman yang terdahulu yang kita temui, yang kita peroleh dari Dato' Guru Sepuh. Sedangkan mana daripada Saban di sini berbagai macam bahasanya, ada dikatakan adalah Saban ini adalah bulan syafaat, bulan ruh, bulan rauhnya roh. Nah, itu sehingga makanya orang yang mengadakan roh di bulan Saban ini memang ya mestinya seperti itu, karena kedatangan Jibril cuma tujuan untuk dia memberikan sambutan. Nah, untuk sama-sama mendoakan dia, semoga dia juga memperoleh kebaikan-kebaikan di sisi Allah, mendapatkan karunia yang mulia di sisi Allah. Sebegitulah artinya bahwa terhadap mereka yang membutuhkan ibu yang anak yang masih hidup yang mendoakan atau yang memberikan syafaat. Lebih-lebih dia soal jamaah misalnya, itu luar biasa. Atas nama jamaah, atas nama Syariqul Warisin jamaah, dan atas nama ibu bapaknya, luar biasa. Nah, itulah keutamaan kita. Ya, padilahnya kita bergabung ya di dalam wadah perguruan Thariqat Naksabandi. Walaupun misal kita masih di makom tabi'i misalnya, tapi terkait dengan kita berada di halqah zikir ini, berada di wadah perguruan ini, sehingga dari syafaat jamaah-jamaah yang sudah bayan ini luar biasa. Di situlah akan ditinggikan derajatnya ya mereka itu melalui doa ya, melalui dia diberikan syafaat itu. Kemudian mungkin bisa jadi untuk pribadi atau keluarga, bisa secara pribadi mungkin amal jarih misalnya, atau dia badalkan umrah atau haji, dan sebagainya. Cara sebenarnya itu secara syariat pun juga ada tata cara seperti itu. Kalau di program ini sangat simpel dan sangat sempurna sekali, karena kita melakukannya secara zahir dan batin dalam upaya itu ya, tidak hanya sebatas lahiriah saja. Nah, mungkin bacakan yasinan misalnya, atau kita zikirkan misalnya, atau hal yang lain. Cuma persoalannya adalah itu kan belum tentu juga kan, sangat sulit, karena proses untuk sampai kepada alamnya dia kan begitu, tentu harus bagaimana koneksinya itu, bagaimana keterhubungannya kan begitu. La yaqbalu syafa'ata hatta yaqbalu qalb. Ya, tidak diterima la yaqbalu syafa'ata illa bihudul qalb. Tidak akan diterima syafaat mereka, orang yang bersyafaat itu orang yang tidak menghadirkan kolbunya di dalam bersyafaat. Bayangkan sama seperti kita sholat misalnya, begitu juga sebenarnya ya. Jadi inilah pentingnya di dalam mempelajari ilmu petunjuk ilmu syariah ini, sehingga ibadah kita menjadi total ya, sempurna. Jadi tidak lagi pandangan kita hanya pada bacaan, pandangan kita kepada gerakan dan sebagainya. Ada tempat musyahadah kita di dalam kolbu, di dalam hati kita, yang memang Allah letakkan sesuatu yang tersirat di dalamnya. Dan itulah yang dijelaskan oleh Allah melalui Al-Quran, supaya kita memperhatikannya. Apa yang ada dalam diri kamu, kenapa kamu tidak? Nah, apa artinya kita ini selama membaca dalil tapi tidak melaksanakan perintah Allah terhadap yang harus kita perhatikan terhadap apa yang ada dalam hati. Ini hati-hati di situ. Jadi jangan kita hanya mengandalkan ibadah syariatnya saja, ya amalan-amalannya, bacaannya, tetapi amalan yang hakikat mereka kita tinggalkan, lupakan. Itulah akan menjadi kesia-siaan. Itu sebabnya Allah nyatakan, kami hadapi amal mereka dan kami jadikan amal mereka debu. Sesungguhnya kebanyakan isi daripada neraka jahanam adalah dari golongan jin dan manusia. Mereka punya hati tapi tidak memahami hati mereka. Tak paham bagaimana cara mengikutkan hatinya di dalam beribadah, ya terutama di dalam syafaat. Nah itulah ya fungsinya kita di dalam belajar ilmu ini, di saat kita di 10 Saban ini sama-sama mensyafaatkan ya ibu bapak kita, Syariqul Warisin kita. Ya semua dapat
dari keluarga-keluarga kita. Tidak mesti walaupun kita tidak sebut sebenarnya, tapi kalau kita sebut pun juga sangat bagus sekali. Ada juga jamaah-jamaah kalau tidak disebut itu nanya, ya kenapa saya tidak disebut? Itu aja ya. Tapi sekali ya, sekali sebulan lah misalnya ya. Atau mingguan juga boleh ya. Ada itu tergantung kondisional sebenarnya. Nah itu jadi justru kadang-kadang ketika kita sebut namanya dia terus apa dia bilang gitu. Yang lain aja katanya karena kita udah aman lah stok-stoknya kan gitu. Seperti itu bayangkan enggak sebegitu luar biasa lah mereka sudah merasa nyaman aman gitu. Ditawarkan di tempat yang lain aja sudah ini aja sudah cukup bagus ya kan begitu misalnya. Nah itulah artinya bahwa apa yang kita sampaikan, syafaatkan, doakan itu sampai kepada mereka dan mereka menerimanya dan mereka bersyukur dan berterima kasih. Itu berbeda dengan yang lainnya. Itulah makanya dalam peramalan itu tidak boleh sekedar beramal hanya dengan keterburu-buruan, tidak mengikuti rukun-rukun dan syarat daripada amalia itu sendiri. Dalam amal apa itu apapun. Bahkan di dalam kita baca Al-Quran misalnya, sholat misalnya, badiah, qobliyah, semua. Dalam segala. Bahkan di dalam kita menyembelih pun sendiri kan atas nama Allah. Kita tidak boleh menyembelih tidak atas nama Allah. Bayangkan enggak? Makanya orang ada yang tidak mau makan daging itu karena bukan persoalan dagingnya. Adalah sembelihan yang mereka masih dia ragukan kan begitu ya. Nah, itulah kepenatikan di situ juga ya. Tapi kita ngambil jalan tengah ya. Nah, itu disitulah kita pandai-pandai juga. Nah, itu bagaimana ya harus mensikapi situasi itu kan itu. Ada cara, maka aja cara untuk membersihkan secara syariat, mensucikan secara syariat itu seperti apa, membersihkan secara hakikat seperti apa sebenarnya. Nah, sehingga di dalam melakukan ibadah itu dia sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat. Karena bersuci itu merupakan syarat mutlak sebelum kita melakukan rukun. Makanya dalam kita bersuci ada kita bersuci secara syariat. Nah, itu dengan air yang suci lagi mensucikan lah. Kemudian dengan secara hakikat binurilah asma di situ. Bayangkan, nah itulah. Dan kemudian bahwa di nisbu Sa'ban sesungguhnya adalah merupakan bentuk daripada persiapan ya. Persiapan ini adalah bersih-bersih, bersih galadi istilah apa ya. Maka dalam istilah ulama itu bersih hati gitu ya di bulan Sa'ban. Sedangkan bulan Rajab itu adalah bersih jasad. Sedangkan Ramadan ini adalah bersih ruh. Nah, di situ dia. Makanya 3 bulan yang turut ini adalah bulan yang haram, ya bulan yang suci, sangat dikagumi. Bahkan yang bulan Sa'ban ini adalah di mana dikalkulasikan peramalan-peramalan setahun itu adalah terjadi pada bulan Syaban satu tahun kemudian gitu. Itu jadinya pelaporan peramalan itu yang setahun sekali itu terjadi pada bulan Syaban. Ada yang hari-hari, ada yang Senin Kamis. Senin Kamis. Nah itulah bagian-bagian jadi pemahaman-pemahaman terhadap peramalan-peramalan bagi orang yang bagi mereka yang beramal, yang selalu memperhatikan perhitungan daripada amalannya. Sedangkan kita tidak ya, yang penting kita sudah jalankan perintah dengan secara total, zahir batin, fokus. Kita tidak memperhatikan mau kita dilapor kapan, kan begitu kan. Kita mau disampaikan amal kita dan tidak kan kita tidak sampai di situ dan disitulah yang memang yang ada di beberapa catatan atau penjelasan-penjelasan. Nah, ini kita tidak boleh kita tidak menerimanya karena memang itulah yang ada dalam dalil sungguhnya. Nah, namun walaupun ada seperti itu kita tidak menjadi perhatian, menjadi sandaran kita, menjadi sebuah yang kita tuju atau yang kita cari-cari. Bagaimana di dalam ibadah ini supaya tetap di dalam ingat kepada Allah itu saja sebenarnya. Itu penting. Apa artinya ibadah kalau di dalamnya tidak ada ingat? Nah itulah makanya dalam berkendaraan aja kita jadi jatuh.
nggak nyampe tujuan. Begitu juga ibadah ini kan tujuannya untuk nyambung ke Allah sampai ke Allah Mi'raj. Mi'raj itu kan supaya nyampe di situ ke muntahanya kan supaya enggak terputus di situ. Tapi bagaimana caranya? Nah, itu sebabnya harus memperhatikan rohaninya di situ ada jalan, ada bimbingan, ada ilmunya, ada Allah berikan. Ya, itu bukan kita yang buat-buat, kan memang Allah yang meletakkan di situ. Jika kita pakai sebenarnya ya, yang al-haq itu dari Allah, milik Allah, dan bukan yang dibuat-buat atau yang menjadi sebuah apa namanya yang mereka bikin-bikin. Enggak, memang sudah yang sejatinya, yang murni, yang puritan di situ. Dan itulah menjadi perhatian kita, menjadi pedoman kita dalam ibadah. Dan inilah sungguhnya bahwa pada waktu-waktu memang yang Allah telah memberikan keutamaan-keutamaan di beberapa bulan itu, maka kita beramal di situ. Maka amal yang kita pakai adalah zikir, sir maupun jahar. Nah, zikir jahar inilah yang kita sudah menjadi amalan yang rutinitas ya, hari-hari kita. Nah, di dalam hari-hari, di dalam halqah, di dalam ibadah sholat ya, kita lakukan zikir. Dalam kalau kita kesendirian, berjamaah dan sebagainya. Bahkan dalam duduk berdiri dan berjalan pun kita lakukan semuanya kan. Semua kita lakukan. Tinggal sebenarnya kita ini adalah tidak mesti harus berpikir harus apa namanya ya berargumen sebenarnya. Tinggal imani, amalkan, kemudian istiqomah, selesai sebenarnya. Ini kan barang sesuatu yang sudah nyata, sudah ada gitu loh. Bukan kita perdebatkan, kita percari dalil itu, dalil ini. Ya yang mereka-mereka yang belum ya wajarlah kita jelaskan berdasarkan dalil akli dan akal. Tinggal kita menikmati hidangan dari Allah. Menikmati sebuah karunia yang mulia, yang agung yang Allah berikan kepada setiap orang yang beriman. Tapi kalau dia tidak dapat apa yang harus dinikmati, mereka hanya ada dalam pikiran, ada dalam bayangan, dalam kenyataan tidak ada. Kita tinggal tunduk, wajud, tarik, tunduk dan dekatkan di situ. Nah, ketemu dan rasakan nikmat itu. Suasana itu sebagaimana kelembutannya, menemukan satu rasa yang indah ya, yang nikmat sudah di situ. Ketemu tidak mungkin tidak ya. Karena itulah jalan Allah yang Allah berikan terhadap hambanya melalui para nabi-nabi terdahulu, kemudian kepada para mursyid. Itulah yang menunjukkan maka nabi itu adalah sebagai yang harus diikuti, itu imamul mursyadin, imamnya para mursyid. Ya. Jadi kita berimam dari situ ya, mengikuti dari apa yang Nabi lakukan, terutama dalam berkaitan tentang ubudiahnya, terutama tentang rohani. Kalau kita nggak boleh kosong, nggak boleh zong, nggak boleh tidak ada ilmunya amaliyah. Jadi itu yang kita temukan nanti, bukan perkara oleh dan peliahnya, justru tidak berguna, tidak akan punya pengaruh apa-apa kauliah dan peliahnya kalau kalbunya nggak ada, karena harus bersandar di situ dia ya. Apa yang kita baca bukan kepada bacaannya atau kepada gerakan, tetapi dari mana gerakan dan bacaan itu sendiri. Itu sesungguhnya ya. Nah, sehingga di Nisbus Sabar itu bermakna sekali. Nah, tidak ada yang sia-sia, semua sampai ke yang bersangkutan sesuai dengan apa yang kita hajatkan kepada ibu, bapak, serta keluarga, doa-doanya, ya semuanya. Dan termasuk jemaahnya yang masih hidup, misalnya mungkin ada soal apa dan bagaimana, itu pasti kita dapatkan ya. Tapi harus dengan penuh kesabaran ya. Jadi tidak berdasarkan mau-maunya. Itu hak prerogatifnya Allah. Kapan, di mana nanti akan Allah sampaikan, Allah berikan ya terhadap masing-masing sendiri ya. Jadi kita punya keyakinan harus final, tidak ada boleh diragukan sedikit pun di dalam mengilmukan, mengamalkan ilmu ini. Tinggal kita ini adalah apa namanya, terus beristiqomah ya dalam situasi apa dan di mana saja ya kan. Karena situasi mungkin kita tidak hari-hari di pesantren, hari-hari di masjid, hari-hari di rumah dan sebagainya. Mungkin saja. Jadi kita ada di rantauan, di hutan dan sebagainya. Apakah ilmu ini tidak bisa kita lakukan? Sangat-sangat bisa.
Ya itu kan, apalagi Jahar ini sudah sekarang online kan, bisa kita pasang kamera, kan bisa bergabung di situ. Kan luar biasa jadinya, kita bisa dapat aura zikir langsung ke dari induknya kan, itu sebenarnya. Tidak ada alasan, adalah hanya orang-orang yang tidak ingin, yang tidak mau saja sebenarnya. Tapi kalau itu tidak dilakukan berarti kerugian bagi jamaah itu sendiri. Diberikan peluang, ya, sebuah kesempatan yang sangat luar biasa, tapi kita tidak mempergunakan, ya. Karena apa yang kita lakukan ini lalu kemudian nanti Allah perlihatkan, ya, apa yang kita sudah kerjakan, wajib diperlihatkan, Allah disaksikan, tidak ada yang terluputkan, ya, tertinggalkan semua. Bayangkan, nah, makanya kita harus hati-hati di situ. Dalam ucap kata dan sebagainya itu terekam, itu ada CCTV-nya kan. Nah, itu diputar ya, gimana situasi kita situ kan. Kalau yang baik jadi sesuatu yang baik yang nampak, londa enggak. Tapi dengan ada amalia zikir ini yang luar biasa, sehingga bisa tertutupi kekurangan-kekurangan yang lain, lebih-lebih di Syaban ini. Makanya Syaban ini orang secara khusus oleh Allah langsung ditatap, dilihat bagi hamba-hamba yang melakukan ibadah, yang melakukan zikir, melakukan, ya, sholat misalnya, semua sholat, apalagi di sholat dia sepertiga malam misalnya di situ. Kecuali ada beberapa yang Allah tidak redha di situ, orang yang syirik misalnya, ada orang dalam fitnah misalnya, orang tidak dalam situasi mereka tidak bersatu misalnya, itu yang Allah tidak meredhoinya untuk melihat mereka. Bayangkan enggak, itu sebabnya kenapa nggak sebelum Ramadan ini orang harus pergi bersilaturahim dulu, pergi dia berkunjung. Nah, itu bahkan untuk membayar hutang ini sangat bagus sekali bulan ini. Ya, dianjurkan sekali, bahkan sedekah bulan Sabar untuk menjadi sangunya orang Ramadan gitu loh. Itu sampai sebegitulah, dalil-dalil sampai sebegitulah cara mengurusnya terhadap urusan-urusan dunia pun juga sebegitu detail sesungguhnya, ya. Dia apalagi perkara-perkara akhirat, bagaimana pasal rohani mereka yang tidak memiliki jamuan di situ. Wah, sangat menyedihkan sekali, ya. Makanya sebagai contoh saja kita di dunia, kalau jamuan kita nggak ada kan sangat kering, ya, sangat susah juga, tidak nyaman seperti, ya. Itu jadi Allah menjadikan ini sebagai perumpamaan begitu banyak, begitu luas. Tinggal kita lah, ya, dari sisi mana perumpamaan yang dapat kita pahami sebagai hujah kita sendiri untuk menjadi untuk lebih meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah. Allah berikan, ya, sangat luas peluang kita untuk dekat ke Allah, ya, untuk mengenal Allah. Bukan kita harus tutup-tutupi, ditakut-takuti. Justru Allah sangat senang. Nah, itu anak ahabu, sangat senang, ya, man ahabba ke Allah. Ahabba, kalau hamba itu senang untuk berjumpa dengan aku, kata Allah, maka aku pun juga senang untuk berjumpa dengannya. Man kariha, kariha. Kalau dia benci, tidak mau, aku pun tidak mau. Bayangkan, ya, seperti itu sungguhnya. Kalau kita takuti, ya, tidak boleh dan sebagainya. Bagaimana nanti, ya, kita bisa dekat? Kalau di dunianya ya tidak bisa dekat. Dunia kita tidak kenal, ya, bagaimana kita mengenal? Nantinya kan semakin tambah sesak berat. Siapa yang membimbing bagaimana bermarifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang luar biasanya. Di dalam perguruan ini kita diberikan pemahamannya, penjelasannya, ilmunya, dan kita praktik langsung, bukan wacana-wacana, bukan hanya bicara-bicara gitu kan. Itu karena mereka ini kan bicara-bicara, begitu praktik susah juga kan. Ya, muter-muter jawabannya kan begitu sebenarnya. Kita jelaskan langsung bisa praktik, ya. Inilah patut kita syukuri, ya. Mungkin itu saja penjelasan. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.